membahas mengenai biolistrik. Jadi listrik yang ada pada tubuh makhluk hidup itu disebutnya biolistrik. Kalau yang dari baterai itu kan listriknya berasal dari elektron, sedangkan kalau di tubuh manusia itu berasalnya dari ion. Nah, biolistrik ini tuh bersumber dari ATP. ATP itu dihasilkan oleh mitokondria dalam proses respirasi sel. Sel-sel itu mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan muatan positif pada permukaan luarnya dan muatan negatif pada permukaan dalam membran. Terus kalau baterai kan berguna untuk alat-alat listrik, sedangkan kalau biolistrik ini berguna untuk proses kelistrikan pada sel saraf gitu. Terus di sini tuh terlampir grafik ya tentang kesatuan potensial aksi mengenai biolistrik ini dari mulai proses 1 sampai proses 5. Terus di biolistrik ini nih kita juga membahas tentang polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, hiperpolarisasi, potensial aksi dan juga impuls. Terus di gambar sebelah kiri ini contoh biolistrik pada sel saraf. Oke, next ini ada grafik tentang potensial aksi juga secara keseluruhannya dari mulai polarisasi, terus dari mulai depolarisasi ke kenaikan potensial aksi, repolarisasi sampai hiperpolarisasi. Kita next aja, di sini bakal dibahas mengenai mekanisme biolistrik pada penghantaran impuls oleh sel saraf. Oke, jadi apa yang Anda alami ketika tangan Anda terkena sesuatu yang panas? Bagaimana otot-otot tangan Anda merespon panas yang diterima? Nah, kebanyakan hewan itu merespon rangsangan lingkungan menggunakan sel khusus yang disebutnya neuron atau sel saraf. Stimulus terdeteksi oleh reseptor sensorik dan tubuh merespon melalui efek motorik. Nah, sel ini bekerja bersama dengan respon yang sangat cepat. Jadi ketika ada sesuatu yang panas, kena si saraf sensorik, terus ke interneuron, terus ke saraf motorik, dan kena ke otot rangka, sehingga kita langsung menarik tangan kita dengan cepat gitu. Proses transmisi saraf lah yang mendasari tindakan yang terjadi pada neuron di seluruh tubuh. Nih, oke. Neuron mengirimkan informasi ini melalui perubahan potensial listrik dari membran oleh pergerakan ion yang melintasi membran. Gradien elektrokimianya yang mengatur pergerakan ion-ion ini menghasilkan impuls listrik. Nah, ketika potensial sel sarafnya sedang beristirahat, ketika selnya belum dapat rangsangan panas, potensial ini akhirnya membentuk muatan neuron di luar membran adalah positif dan di dalamnya itu negatif. Keadaan seperti ini namanya itu polarisasi. Oke, lanjut, gradien elektrokimia dibentuk dan dipelihara oleh enzim ATPase natrium kalium. Jadi ketika neuronnya diberi rangsangan, saluran ion natriumnya terbuka dan ion natriumnya mengalir ke dalam sel yang warna hijau. Oke. Terus hal ini menyebabkan perubahan potensial di seberang membran yang disebut dengan depolarisasi. Nah, potensial depolarisasi bergerak nih menuju dendrit dan atas badan sel. Beberapa potensial listriknya akan bergabung di bukit akson yang disebut dengan sumasi. Jika depolarisasinya sudah cukup besar, potensi aksi impuls listrik mempertahankan amplitudo dan memperkuat potensi aksi untuk menuruni sepanjang akson. Nah, potensi aksi berjalan menurunnya akson ketika depolarisasi area membran menyebabkan, ini kita lihat dulu, menyebabkan ion natriumnya yang berdekatan itu pada terbuka. Sudah masuknya ion natrium ini menghasilkan depolarisasi membran di sepanjang membran. Nah, setelah penundaan singkat, saluran ion kalium pun terbuka dan ion kalium mengalir keluar, itu yang warna ungu. Repolarisasinya terjadi. Oke. Nah, biar neuronnya aktif kembali, potensial membran itu butuh waktu untuk istirahat agar bisa kembali stabil. Nah, si enzim ATPase natrium kalium yang tadi itu digunakan untuk memindahkan natrium dan ion kalium terhadap gradien konsentrasinya agar kembali seperti semula. Nah, karena potensial aksi itu bergerak menuruni si aksonnya tuh menyebarnya jaraknya pendek, jadi sinyalnya tuh bergeraknya cepat. Terus, oke. Nah, pada terminal akson, impuls listrik berpindah ke sel lain pada koneksi seluler yang disebut dengan sinapsis. Ini ada gambar tampilan sinapsisnya. Nah, pada ruang antar neuron presinaptik dan postsinaptik, di situ ada celah sinaptik atau synaptic cleft. Oke. Nah, neuron presinaptik mengandung molekul sinyal yang disebut neurotransmitter yang dikemas dalam vesikula. Nah, ketika potensial aksinya menuju ruang neuron, neurotransmitter dilepaskan tuh, melalui proses eksositosis dari neuron ke celah sinaptik.
Neurotransmitter berikatan dengan sel yang berdekatan di situs reseptor yang terhubung ke saluran ion. Salurannya terbuka, memungkinkan untuk memindahkan ion-ion ke dalam sel efektor yang mengubah potensial membrannya sehingga mentransmisikan sinyal dari neuron ke sel efektor. Akibatnya tuh pada pergerakan sel sarafnya bergerak cepat itu menuruni akson dan bergerak dari sel melintasi sinapsis. Nah, kita akan beraksi dengan cepat, makanya pas rangsangan saat jari atau tangan kita tuh terkena panas. Sekian mengenai mekanisme biolistrik, terima kasih.